dengarlah suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh kebisingan, suara Tuhan seringkali tertutup oleh begitu banyak suara lain. Suara kesibukan, suara kekhawatiran, suara media sosial, suara tuntutan pekerjaan, bahkan suara hati kita sendiri yang kadang dipenuhi ketakutan. Tanpa sadar, kita lebih peka terhadap notifikasi ponsel daripada bisikan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Ini bukan sekadar ajakan, tetapi identitas. Seorang domba sejati mengenal suara gembalanya. Di padang rumput, mungkin ada banyak gembala dan banyak kawanan, tetapi setiap domba hanya akan merespon suara gembalanya sendiri. Yesus adalah gembala yang baik. Ia tidak berteriak memaksa, tidak mengintimidasi, tidak membingungkan. Suaranya lembut namun penuh kuasa. Suaranya menuntun, bukan menyesatkan. Suaranya menguatkan, bukan meruntuhkan. Pertanyaannya hari ini bukan apakah Tuhan berbicara, tetapi apakah kita mau mendengarkan. Seringkali kita berkata, "Tuhan, berbicaralah." Namun ketika Ia berbicara melalui firman, kita tidak menyediakan waktu untuk membacanya. Ketika Ia berbicara melalui hati nurani, kita mengabaikannya. Ketika Ia berbicara melalui teguran, kita tersinggung. Ketika Ia berbicara melalui keadaan, kita mengeluh. Mendengarkan suara Tuhan membutuhkan keheningan dan kerendahan hati. Tidak mungkin kita mendengar dengan jelas jika hati kita dipenuhi kesombongan dan pikiran kita terlalu sibuk. Domba yang sehat akan dekat dengan gembalanya. Semakin dekat, semakin jelas suaranya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Pertama, melalui firman-Nya. Alkitab bukan sekadar buku rohani, melainkan suara Allah yang tertulis. Ketika kita membaca dengan hati terbuka, Roh Kudus menerangi dan membuat firman itu hidup secara pribadi. Kedua, melalui doa. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga memberi ruang untuk mendengar. Jangan hanya datang dengan daftar permintaan, lalu pergi. Diamlah sejenak. Biarkan hati peka terhadap tuntunannya. Ketiga, melalui damai sejahtera dalam hati. Tuhan sering menuntun melalui damai yang melampaui akal. Ketika keputusan kita selaras dengan kehendak-Nya, ada ketenangan batin yang tidak dapat dijelaskan. Namun ada juga suara lain yang berusaha meniru suara Tuhan. Suara ketakutan yang berkata, "Kamu tidak mampu." Suara tuduhan yang berkata, "Kamu terlalu berdosa." Suara dunia yang berkata, "Ikuti arus saja." Karena itu kita perlu mengenal karakter gembala kita. Suara Yesus selalu selaras dengan kasih, kebenaran, dan kekudusan. Jika suara yang kita dengar membuat kita menjauh dari Tuhan, kehilangan pengharapan, atau hidup dalam dosa, itu bukan suaranya. Saudara-saudari, ada kalanya Tuhan berbicara dalam badai kehidupan. Kadang Ia mengizinkan situasi sulit supaya kita berhenti sejenak dan kembali mendengarnya. Dalam keheningan doa, dalam air mata pertobatan, dalam firman yang menyentuh hati, Tuhan sedang berkata, "Aku di sini, ikutlah aku." Mendengar tanpa taat tidak ada artinya. Yesus berkata, "Mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku." Mendengar dan mengikuti tidak dapat dipisahkan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar mendengar. Hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara tentang pengampunan yang harus kamu berikan. Mungkin Ia sedang mengingatkan tentang komitmen yang mulai luntur. Mungkin Ia sedang memanggilmu untuk melayani, untuk setia, untuk kembali kepadanya. Jangan keraskan hati. Suara Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk membebani, tetapi untuk menuntun kepada hidup yang benar. Mari kita belajar menyediakan waktu setiap hari untuk duduk di kaki Tuhan. Matikan kebisingan dunia, buka firman-Nya, dan katakan dengan rendah hati, "Tuhan, aku mau mendengar." Karena ketika kita mendengar suaranya dan mengikut Dia, kita tidak akan tersesat. Kita akan berjalan dalam terang, dalam perlindungan, dan dalam rencananya yang indah.
Kiranya hari ini dan seterusnya, kita menjadi domba yang peka terhadap suara gembala kita. Amin.